Ruang Dewa Bela Diri, bab 726 sampai dengan 730. Bab 726. Tujuan Nando. Menarik sekali. Aku tak menyangka ada orang semenarik dirimu di Akademi Zenwu. Dan bahkan tahu tentang kami. Nando. Kata pria berjubah hitam itu sambil tertawa dingin. Suaranya semakin dingin. Sepertinya Akademi Zenwu sangat menghargai monster bintang raksasa ini. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka masih mengirim guru sepertimu untuk menjaganya. Hati Ye Xiwen tiba-tiba menegang. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar Beidou menyebut-nyebut tentang binatang bintang. Ini berarti pihak lain tahu tentang binatang bintang itu. Ye Xiwen tidak mengungkapkan identitas Beidou. Dan dari nadanya, sepertinya Beidou tidak akan mengincarnya. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, yaitu ia mengincar binatang bintang itu. Meskipun tampaknya mustahil, bukan berarti hal tersebut mustahil. Meskipun masalah binatang bintang itu rahasia, hal itu mungkin bukan hal yang tidak diketahui oleh organisasi-organisasi kuno dan besar seperti Beidou dan Nando yang telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Insiden monster bintang raksasa yang menyerbu alam Zenwu menyebabkan banyak kegemparan dan secara langsung menyebabkan kemunduran Akademi Zenwu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak insiden ini, banyak orang mungkin telah melupakannya. Dan bahkan para master di Akademi Zenwu mungkin telah melupakan masa lalu. Banyak guru tidak tahu mengapa Akademi Zenwu merosot. Mereka hanya tahu bahwa pertempuran besar di masa lalu menyebabkan kematian banyak leluhur, yang secara langsung menyebabkan insiden ini. Namun, bukan berarti semua orang tidak tahu bahwa keberadaan kedua organisasi tersebut, Beidou dan Nando, jauh lebih lama dari yang dibayangkan orang. Mereka pasti sudah ada sebelum monster bintang menyerbu Akademi Zenwu, dan mereka sangat besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penduduk Nando mengetahui keberadaan binatang bintang. Meskipun mereka tidak tahu mengapa mereka datang untuk binatang bintang, Ye Xiwen kini yakin bahwa tuan yang mengerikan ini memang datang untuk binatang bintang. Apa sebenarnya tujuanmu? Tanya Ye Xiwen dingin. Alisnya sedikit berkerut, tetapi seluruh otot di tubuhnya menegang sepenuhnya. Dalam sekejap, energi sejati yang tak terbatas di tubuhnya memadat, siap bertarung kapan saja. Pria di hadapannya terlalu menakutkan. Ia merasakan bahaya yang telah lama hilang dari orang ini, lebih seperti naluri binatang buas. Itu berasal dari inkarnasinya sendiri yang buas, binatang astral itu sendiri. Itu hampir seperti pedang yang menggantung di atas kepalanya, memberinya rasa bahaya yang ekstrim terus-menerus. Tujuannya sederhana, monster bintang raksasa ini sudah cukup lama dikurung. Sudah waktunya melepaskannya untuk menghirup udara segar, kan? Kata pria berjubah hitam itu sambil terkekeh. Apa? Ye Xiwen terkejut. Tujuannya adalah melepaskan makhluk mengerikan ini. Ia bisa membayangkan betapa mengerikannya jika makhluk itu dilepaskan. Ia takut bahkan alam Zenwu pun akan hancur total. Meskipun binatang bintang ini telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya tak lagi mengerikan seperti dulu. Dan bisa dibilang telah sangat melemah. Namun, di saat yang sama, alam Zenwu saat ini jelas tidak seramai alam Zenwu di bawah kepemimpinan Akademi Zenwu. Pada masa itu, bahkan para master alam transenden pun tidak jarang. Atau dengan kata lain, mereka jelas tidak selangkah sekarang. Jika monster ini dilepaskan sekarang, itu akan menjadi bencana besar. Hahaha, kau memang pintar. Lepaskan aku, dan aku akan melahap alam Zenwu terkutuk ini. Aku bisa mewariskan keahlianku padamu, dan tak akan sulit bagimu untuk menembus alam transenden. Kalau aku tidak salah, kau masih di tahap awal alam transenden setengah langkah. Ye Xiwen terkejut mendengar percakapan itu. Tetapi monster bintang di penghalang itu menjadi bersemangat dan terus meraung. Akhirnya, ia bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Kemunculan Ye Xiwen sebelumnya memberinya harapan. Tetapi kata-kata Ye Xiwen berikutnya benar-benar menghancurkan harapannya dan membuatnya menyadari bahwa mustahil untuk mengandalkan Ye Xiwen untuk keluar. Dia hampir putus asa dan hanya bisa menyaksikan Ye Xiwen terus menerobos dengan esensi, darah, dan energinya. Tetapi sekarang dia tidak menyangka akan ada pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan orang lain akan muncul, memberinya harapan untuk keluar.
Saat itu, ia sama sekali tidak peduli dengan banyak hal. Segala macam hadiah dan keinginan telah ia daftarkan. Meskipun ia sering bertindak berdasarkan naluri, bukan berarti ia tidak memahami dunia. Hanya saja, ia memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat dan tidak mau repot-repot menggunakan cara-cara licik. Tetapi saat ini dia tidak mempunyai pilihan lain, karena pria berjubah hitam itulah satu-satunya harapannya. Setengah langkah menuju alam transenden, pupil mata Ye Xiwen sedikit mengecil. Benar saja, pria berjubah hitam ini jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkannya. Tadi, pria berjubah hitam itu baru menyerang 2 kali. Tetapi ia berhasil memaksanya menghindar dengan sekuat tenaga. Ini jelas bukan kekuatan yang bisa dimiliki seorang bijak agung. Kekuatannya sendiri sangat dahsyat, yang cukup untuk mengalahkan Mu Shengji beberapa tahun lalu. Dan sekarang, dalam beberapa tahun terakhir, ia sama sekali tidak berdiam diri, terus-menerus menyerap esensi dan energi binatang bintang ini. Meskipun ia belum memasuki alam transendensi setengah langkah, itu hanya masalah waktu. Sekarang ia dapat dikatakan mampu menyapu bersih seluruh alam suci agung. Seorang suci agung biasa yang telah mencapai alam kesempurnaan agung tidak mungkin menjadi lawannya. Bahkan jika Mu Shengji beberapa tahun yang lalu melawannya sekarang, ia tidak akan membutuhkan waktu sebanyak itu untuk mengalahkan Mu Shengji sepenuhnya. Ia tidak perlu menggunakan trik apapun. Namun saat berhadapan dengan laki-laki berjubah hitam ini, tiba-tiba muncul rasa urgensi dalam dirinya. Seakan-akan ada bilah pisau tajam yang sewaktu-waktu dapat jatuh dari kepalanya. Apa kau tidak tahu apa artinya melepaskan monster ini? Seluruh dunia langit berbintang mungkin hancur karenanya. Ye Xiwen memarahi. Berapa banyak nyawa yang telah hilang? Bisakah kau, Nandou, menanggung akibatnya? Semua orang tahu bahayanya binatang bintang. Ia memangsa bintang dan dunia. Setiap kali ia melahap dunia atau bintang, ia menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa dikatakan sebagai hilangnya nyawa yang sangat besar. Jika Nandou melepaskan monster seperti itu, bahkan raksasa seperti Nandou, sebuah organisasi yang telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan tetap terkoyak oleh kemarahan semua orang. Tak seorang pun sanggup menghadapi kemarahan seperti itu. Ia adalah musuh bagi umat manusia di dunia. Apa yang disebut kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan. Siapa yang dapat menandingi kehendak Tuhan? Mustahil. Hidup yang hidup sedang dihancurkan. Hahaha. Apa hubungannya denganku? Berapapun yang mati, apa hubungannya denganku? Kalian manusia seperti serangga busuk di selokan. Semakin banyak kalian bereproduksi, semakin banyak kalian akan mati. Apa masalahnya? Pria berjubah hitam itu berkata dengan ringan. Tetapi apa yang dia katakan membuat Ye Xiwen merinding. Dan dia sangat terkejut. Jika semua orang mati, dunia akan menjadi murni. Demi dunia yang murni, mungkinkah lelaki berjubah hitam di hadapanku ini bukan manusia? Apakah itu klan iblis, klan setan, atau klan yang lain? Berbagai ras, cerdas berkelebat di benak Ye Xiwen. Tentu saja. Manusia bukanlah satu-satunya ras cerdas di dunia ini. Hanya saja, manusia adalah ras yang dominan di bawah langit berbintang ini. Faktanya, sebelum manusia menjadi ras dominan di langit berbintang ini, wilayah ini awalnya adalah dunia para sisa. Sejujurnya, manusia memang datang terlambat, tetapi seiring waktu, sisa-sisa itu telah lama menghilang. Terkadang, kita masih bisa mendengar rumor tentang kemunculan sisa-sisa, tetapi itu hanyalah rumor. Hanya sedikit orang yang benar-benar melihat sisa-sisa itu. Selain sisa-sisa itu, ada juga suku iblis legendaris dan suku monster, yang semuanya merupakan suku-suku terkenal. Bahkan di langit berbintang yang didominasi manusia, mereka masih memiliki nama mereka. Pria berjubah hitam ini berasal dari suku apa? Dari suaranya, sepertinya dia sangat membenci manusia dan berharap semua manusia mati. Hahaha, ini favoritku. Serahkan saja padaku. Aku akan membantumu menghancurkan dunia terkutuk ini dan melahap semua manusia terkutuk. Mereka berani-beraninya memenjarakanku di sini selama bertahun-tahun. Mereka benar-benar bosan hidup, kata monster bintang raksasa itu, yang takut dunia tidak akan kacau balau. Membebaskanmu, tentu saja tidak masalah.
kata pria berjubah hitam itu sambil terkekeh. Tapi aku hanya akan membebaskanmu jika kau menjadi budakku dan menandatangani kontrak tuan budak. Apa? Sialan, kau pikir aku ini siapa? Beraninya kau memaksaku untuk terikat kontrak tuan budak. Binatang bintang itu meraung marah. Baginya, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Aku akan mencabik-cabikmu. Dasar bajingan terkutuk. Dan Nando itu juga. Matilah, aku akan membunuh kalian semua. Kontrak tuan budak. Setelah kontrak ini ditandatangani, dia akan menjadi budak pria berjubah hitam di depannya dan membiarkannya mengemudikannya. Ini mustahil baginya. Pria berjubah hitam di depannya hanyalah setengah langkah dari alam transendental. Di puncaknya, ia hanyalah seekor semut yang bahkan tak ia pedulikan. Ia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sekarang semut ini benar-benar ingin menjadikannya budak. Ini terlalu berlebihan dan bahkan lebih mengerikan daripada Ye Xiwen sebelumnya. Astaga, kekuatanmu terlalu mengerikan. Kalau aku melepaskanmu, aku tak yakin bisa menaklukkanmu. Ayo kita tanda tangani kontrak tuan budak dulu, kata pria berjubah hitam itu sambil terkekeh, seolah tak peduli dengan ancaman monster bintang yang sedang marah. Buat apa repot-repot, kalaupun kau tidak mau. Itu hanya buang-buang tenaga. Tak ada apa-apanya. Namun, kita masih harus berurusan dengan makhluk kecil yang menarik ini. Pria berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya ke Ye Xiwen. Bab 727. Kemampuan spasial yang mengerikan. Namun, kita masih harus berurusan dengan makhluk kecil yang menarik ini. Pria berjubah hitam itu mengalihkan pandangannya ke Ye Xiwen. Ye Xiwen dapat merasakan niat membunuh yang nyata dan mengerikan dari pria berjubah hitam di depannya. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas kuno, membuatnya ingin melarikan diri. Jika berada di tempat lain, Ye Xiwen mungkin sudah berbalik dan pergi saat ini. Jelas bukan ide yang bijaksana untuk menghadapi seorang master yang setengah langkah lagi dari alam transenden. Dia bukan hanya seorang prajurit biasa, tetapi seorang master kuat yang telah menguasai hukum ruang. Di antara sekian banyak hukum, yang paling misterius, selain waktu, adalah ruang. Hukum ruang adalah hukum yang bahkan para master dari alam Sein Agung pun tak dapat pahami. Di antara para master dengan level yang sama, para master yang telah memahami hukum ruang hampir tak terkalahkan. Menjelajahi ruang adalah hal yang biasa bagi mereka. Orang-orang seperti itu tak terkalahkan sama sekali. Hanya di antara ratusan miliar orang, ada orang yang memiliki bakat alamiah dalam hukum ruang angkasa. Dan baru pada saat itulah ia pada awalnya dapat menerapkan hukum ruang angkasa pada tingkat yang sangat rendah. Namun kini kakinya tampaknya telah berakar. Bisakah dia pergi? Dia tidak bisa. Dia yakin jika dia berani pergi, pria berjubah hitam di depannya pasti akan mengendalikan monster bintang itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia akan mengendalikan monster bintang yang mengerikan ini. Namun Ye Xiwen merasakan rasa percaya diri yang kuat dari kata-katanya. Yang Ye Xiwen khawatirkan adalah kemungkinan ini akan menjadi kenyataan. Jika monster bintang raksasa ini masih dalam kondisi puncaknya dan tidak terkurung dalam penghalang, maka meskipun ia memiliki keberanian 10 kali lipat, pria berjubah hitam itu tidak akan berani muncul di hadapan monster bintang raksasa ini. Namun masalahnya sekarang adalah monster bintang raksasa ini tertahan di dalam penghalang. Kekuatannya tidak hanya berkurang drastis, tetapi juga tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi kemungkinan besar ia bisa mencapainya masih sangat besar. Meskipun Ye Xiwen tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menjadikan monster bintang raksasa ini sebagai budaknya. Tetapi sepenuhnya dapat dibayangkan bahwa jika dia benar-benar meninggalkan dan mengendalikan binatang bintang raksasa ini, seluruh alam Zhenwu mungkin akan hancur. Ini bukan hal yang mustahil. Kemungkinan besar, saat itu tiba. Kemungkinan besar bukan hanya alam Zhenwu yang akan menderita, tetapi seluruh langit berbintang akan hancur. Dari nada bicara pria berjubah hitam itu, Ye Xiwen tahu bahwa ia bukan manusia, dan kebenciannya terhadap manusia sudah mengakar kuat. Dan yang terpenting, Ye Xiwen bisa merasakan ruang di sekitarnya terkunci. Ia sudah dikunci oleh pihak lain, dan tidak ada cara untuk keluar kecuali ia bisa mengalahkan pria berjubah hitam itu terlebih dahulu. Ye Xiwen menghela napas, matanya sedikit dingin. Di mata pihak lain, pertempuran ini tak terelakkan.
dan bahkan peluangnya untuk menang pun nihil. Ia berada setengah langkah di luar ranah transendensi. Meskipun hanya setengah langkah di luar ranah transendensi, ia masih dekat dengan ranah ini. Ada jurang pemisah yang sangat dalam antara dirinya dan Sang Bijak Agung. Bahkan klon monster bintang raksasanya pun tak mampu melewati jarak sejauh itu. Kesenjangan antara seorang Sage Agung dan alam transenden setengah langkah sangat besar. Bahkan di alam transenden setengah langkah, jumlah mereka di Akademi Zenwu tidak banyak, dan jumlah mereka tidak jauh lebih banyak daripada yang ada di alam transenden. Jika orang lain, mereka memang tidak akan punya peluang menang. Tetapi mungkin tidak demikian halnya dengan Ye Xiwen. Selama periode ini, tubuh aslinya telah mencapai terobosan besar, dan klon binatang bintang juga tidak melakukan apa-apa. Selama periode waktu ini, ia terus-menerus menyerap esensi dan energi dari binatang bintang dewasa, dan ia berada di ambang terobosan. Jika bukan karena invasi mendadak Sekte Yuhua, mungkin ia akan membutuhkan beberapa bulan lagi untuk memasuki alam transendensi setengah langkah. Meskipun tampaknya akan memakan waktu lama, dibandingkan dengan kesulitan memasuki alam transendensi setengah langkah, beberapa bulan ini pada dasarnya tidak ada apa-apanya. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam transendensi setengah langkah, jadi dia mungkin tidak akan kehilangan kemampuan untuk bertarung dalam waktu singkat. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menembus alam transendensi setengah langkah, dia masih punya peluang dalam pertempuran ini. Tentu saja, yang terpenting adalah ini bukan tubuh aslinya. Sekalipun diledakkan, kehilangannya masih bisa diterima dan dia tidak akan mati. Dia bisa mencobanya. Secercah cahaya melintas di mata Ye Xiwen, dan cahaya yang tajam meledak keluar, begitu dalam sehingga seolah-olah alam semesta lahir dan hancur di dalamnya. Dia bergerak, dan langsung mencubit formula sihir, memadatkan segel yang mengguncang gunung seperti pegunungan yang tak berujung, dan menghancurkannya langsung ke arah pria berjubah hitam. Boom! Pegunungan luas yang dibentuk oleh segel pengguncang gunung langsung runtuh di samping pria berjubah hitam itu. Ye Xiwen, yang berada di alam kesempurnaan agung dari orang suci agung, begitu cepat hingga tak terbayangkan. Kecepatan serangannya begitu cepat hingga meninggalkan jejak bayangan. Boom! Pegunungan raksasa itu menimpa pria berjubah hitam itu dan langsung terbenam ke dalamnya, seolah-olah menabrak air. Setelah menimbulkan riak-riak berlapis, pegunungan itu lenyap di telan angkasa. Pupil mata Ye Xiwen tiba-tiba mengecil, dan wajahnya yang tadinya serius menjadi semakin serius, seolah-olah air bisa diperas keluar darinya. Meskipun ia kini telah menguasai segel laut terbalik, bukan berarti segel pengguncang gunung kurang kuat. Di antara tiga gaya yang berlawanan dari segel Fantian, ketiga segel tersebut mewakili tiga tingkat dan tiga cara kekuatan yang sepenuhnya berbeda. Segel pengguncang gunung melambangkan kekuatan kekakuan, kekuatan paling kaku dan maskulin di dunia, yang dapat mengalahkan lawan manapun dengan kekuatan. Segel pengguling laut memiliki jenis yang sama sekali berbeda, melambangkan kekuatan lembut air, kekuatan tertinggi di antara kelembutan. Segel pengguling surga memadukan kekakuan dan kelembutan, dengan kekakuan dan kelembutan. Namun, sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat dalam konversi kekuatan keras dan lunak di dunia ini. Kesulitan sebenarnya terletak pada pengembangan segel pembalik langit, yang mengharuskan transformasi kekuatan yang paling keras dan yang menjadi sesuatu yang selembut sutra. Segel pengguncang gunung melambangkan kekuatan yang paling kaku dan maskulin. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan Mu Shengji pun pernah menderita kekalahan sebelumnya. Namun kini, pria berjubah hitam ini dengan santainya telah mengirimnya langsung ke dimensi lain. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya orang dengan kemampuan spasial ini. Meskipun Di Chen juga memiliki kemampuan ini di awal, ia baru saja menguasai dasar-dasarnya dan hanya bisa menggunakannya untuk menghindar. Seperti pria berjubah hitam ini, ia dengan mudah mengubah serangannya menjadi tak terlihat. Sesuatu yang sama sekali tidak bisa dilakukan Mu Shengji dan yang lainnya saat ini. Ini berarti banyak serangan Ye Xiwen mungkin tidak dapat mengenainya, yang merupakan hal yang paling mengerikan. Metode segel ini menarik, tapi serangan seperti itu saja tidak akan melukaiku. Pria berjubah hitam itu mencibir, matanya semakin merah, lalu melangkah maju. Detik berikutnya,
Ia muncul di belakang Ye Xiwen dan mengulurkan tangannya. Telapak tangan putih itu menyebabkan fluktuasi samar di angkasa, dan bergetar pelan membentuk pola yang aneh. Namun, getaran inilah yang menyebabkan ruang di belakang Ye Xiwen hancur total. Ruang yang hancur ini membentuk bilah spasial raksasa, menebas ke arah Ye Xiwen. Ikan terbang jurus Dewa Sapu. Pria berjubah hitam itu akhirnya menggumamkan mantra kuno yang tak terpahami, seolah-olah sedang memperagakan jurus bela diri kuno. Crash! Pedang panjang di angkasa itu langsung menyerang Ye Xiwen, seolah hendak membelahnya menjadi dua di tempat. Tepat ketika ia hendak menyerang Ye Xiwen, ia menebas bola cahaya kuning, dan Ye Xiwen menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada ratusan kaki jauhnya. Penghalang ini tidak terlalu besar, dan ruang gerak Ye Xiwen pun tidak terlalu luas. Karena ada penghalang yang dipasang oleh seorang ahli yang luar biasa kuat, ia tidak perlu khawatir akan diledakkan. Meskipun pria berjubah hitam ini kuat, pada dasarnya ia hanyalah seorang master di tahap awal alam transenden setengah langkah. Ia masih belum mampu menandingi sosok seperti Mahaguru dari Akademi Zhenwu. Ye Xiwen masih terkejut, meskipun ia telah bersiap menghadapi kecepatannya. Ketika pertarungan benar-benar dimulai, ia menyadari bahwa ia telah meremehkan kecepatan lawannya. Mungkin kecepatan absolutnya tidak sebaik kecepatannya, tetapi di ruang angkasa asing, bahkan lubang cacing pun ada yang dapat menghubungkan satu tempat ke tempat lain yang terpisah ribuan mil dalam sekejap. Faktanya, ada banyak lubang cacing seperti itu di dimensi lain. Pria berjubah hitam hanya perlu menggunakan lubang cacing ini untuk dengan mudah mencapai kecepatan yang melampaui imajinasi orang biasa. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Bang, Ye Xiwen hanya merasakan kekuatan mengerikan menyapu dari belakang dan menekan langsung tubuhnya. Ia tidak sempat bereaksi sama sekali, dan kekuatan dahsyat itu sudah menghantamnya. Boom, tubuh Ye Xiwen bagaikan meteor jatuh, dan ia langsung menghantam tanah, menciptakan lubang besar yang dalam di tanah. Jauh di dalam lubang itu, asap hijau mengepul kemana-mana. Puff! Ye Xiwen berbalik dan memuntahkan seteguk darah. Ada kengerian yang tak terlukis di matanya. Dia tidak tahu kapan pria berjubah hitam itu berdiri di tempatnya tadi dan menyerangnya secara langsung. Kali ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan terpental. Terlebih lagi, lawan menyerang dengan sekuat tenaga dan sama sekali tidak berniat menahan diri. Jika bukan karena teknik generasi Phoenix Surgawi dan teknik tubuh tiran yang melindunginya di saat kritis, ia pasti sudah mati sekarang. Sungguh kemampuan yang mengerikan dan mustahil untuk dilawan. Ketakutan Ye Xiwen terhadap kemampuan spasial ini telah mencapai tingkat yang baru. Ia takut akan bertemu lebih banyak orang dengan kemampuan spasial di masa depan. Akan buruk jika mereka semua sama menakutkannya. Pada saat yang sama, ia juga memanfaatkan waktu yang langka dan singkat ini untuk terus menggunakan teknik generasi Tianhuang untuk memperbaiki luka-lukanya. Hah, dia belum mati. Pria berjubah hitam itu juga agak tak percaya. Ye Xiwen dihantam sekuat tenaga, tetapi dia tidak mati. Meskipun terluka parah, dia masih hidup. Bab 728. Pria depresi berjubah hitam. Hal ini sedikit mengejutkannya. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan tahap awal alam transenden setengah langkah sudah cukup untuk menduduki peringkat di antara para master top. Jika para master di alam transenden itu tidak muncul, dialah yang akan menjadi master top. Baru saja, dia telah menyerang dengan seluruh kekuatannya tanpa ragu. Jika terkena serangan ini, apalagi seorang resi agung biasa, bahkan seorang master di alam transenden setengah langkah yang sama pun akan terluka parah jika tidak terbunuh. Tentu saja seorang master yang telah mencapai tingkat itu tidak akan mudah terkena serangannya. Karena wilayah kekuasaannya jauh lebih unggul daripada Ye Xiwen, ia bisa melancarkan serangan habis-habisan dengan tenang. Namun, jika ia bertemu dengan penguasa sejati di wilayah kekuasaan yang sama, ia mungkin tidak akan bisa melancarkan serangan setenang itu. Meskipun mereka yang memiliki kemampuan spasial dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama, hal ini tidak mutlak. Beberapa karakter tingkat monster bahkan dapat menekan mereka yang memiliki kemampuan spasial. Dalam pertarungan melawan lawan selevel, mustahil baginya untuk punya cukup waktu melancarkan serangan berkekuatan penuh. Seringkali,
Ia bahkan harus menyerang dengan tergesa-gesa. Jadi dia sangat jelas tentang betapa dahsyatnya kekuatan serangannya. Sekarang, melihat Ye Xiwen masih hidup, dia bisa merasakan vitalitas Ye Xiwen dan terus pulih. Meskipun ia agak bingung bagaimana Ye Xiwen melakukannya, ia memutuskan untuk membunuh Ye Xiwen sesegera mungkin agar merasa tenang. Saat ini, ia hanya bisa merasa tenang jika ia menyelesaikan kontrak Tuan Budak sesegera mungkin dan melepaskan monster bintang raksasa ini. Penghalang di sini semuanya didirikan oleh penguasa tertinggi Akademi Zhenwu. Jika pertempuran besar terjadi di sini, beliau pasti akan merasakannya. Jika bukan karena invasi Sekte Yuhua, gangguan apapun di sini pasti akan menarik banyak master dari Akademi Zhenwu untuk datang dan membunuh mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka sudah lama mengetahui keberadaan binatang bintang itu, mereka tidak berani bertindak. Alasannya begini, sekuat apapun Nando, hanya satu anggotanya yang sangat kuat, dan tetap saja mustahil bagi mereka untuk menandingi raksasa seperti Akademi Zhenwu. Terutama para master alam transenden saja. Akademi Zhenwu memiliki lebih dari 10 master seperti itu. Di mata para master alam transenden, seseorang seperti dia tidak berbeda dari antek biasa. Mereka bisa dihancurkan sampai mati dengan satu pukulan. Jauh lebih mudah daripada yang dia bayangkan saat berhadapan dengan Ye Xiwen. Bagaimana mungkin dia mengambil risiko itu? Meskipun ia berpikir bahwa Akademi Zhenwu harus dihentikan oleh Sekte Yuhua, tidak ada jaminan bahwa seorang master alam transenden tidak akan melintasi kehampaan dan datang. Jika itu terjadi, itu akan menjadi jalan buntu. Jadi, dari aspek manapun, dia harus bertarung habis-habisan dan cepat serta tegas. Ia berpikir, tetapi tangannya sama sekali tidak melambat. Ia melangkah maju dan tiba di hadapan Ye Xiwen. Jarak antara kedua ruang itu sedatar tanah baginya. Seolah-olah jarak itu tidak ada. Ia muncul tepat di hadapan Ye Xiwen, menimbulkan riak-riak. Gerakan lain ala dewa penyapu ikan terbang turun ke arah Ye Xiwen. Cahaya aneh yang tak terbayangkan memancar dari telapak tangannya yang putih. Setelah dia mati lebih dekat, cahaya ini bukan sekadar cahaya, melainkan karakter-karakter aneh, yang mewakili kekuatan magis kuno yang tak ditemukan di antara manusia. Jurus sapu dewa ikan terbang menghantam Ye Xiwen dari udara, menyebabkan fluktuasi aneh di angkasa. Angkasa seakan dirusak oleh sesuatu, terkoyak ke segala arah. Retakannya semakin besar, dan celahnya pun semakin besar dan mengerikan. Berniat untuk mengejutkan Ye Xiwen hingga mati dalam turbulensi angkasa. Ye Xiwen berteriak keras, dan sepasang sayap angin dan guntur di belakangnya langsung melesat. Tubuhnya langsung berubah menjadi bola angin dan guntur, lalu melesat keluar, nyaris menghindari serangan itu. Namun, sebelum ia sempat berpijak kuat, sepasang sayap angin dan guntur di belakangnya mengepak lagi, dan tubuhnya berubah menjadi bola angin dan guntur, lalu terbang keluar. Tepat saat ia melangkah maju, pria berjubah hitam itu tiba. Ruang tempat Ye Xiwen berdiri hancur berkeping-keping, dan pecahan-pecahan ruang berserakan di mana-mana. Keduanya terlibat dalam kejar-kejaran sengit di dalam penghalang, dan kedua belah pihak bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Seringkali terasa seolah-olah mereka berdua muncul di suatu tempat, dan dalam sekejap mata, mereka tak tahu seberapa jauh mereka telah terbang. Kedua belah pihak terlibat dalam pengejaran sengit. Semuanya tampak tak terbayangkan. Satu pihak hanyalah seorang bijak agung, sementara pihak lainnya hampir mencapai transendensi. Tampaknya kedua belah pihak sama sekali tidak berada dalam pertempuran yang seimbang. Di mata dunia, orang kuat yang berada di alam setengah langkah transendensi jauh lebih kuat daripada seorang bijak agung. Dan tidak ada perbedaan meskipun ia berada di alam kesempurnaan agung dari alam bijak agung. Itu seperti keuntungan luar biasa yang dimiliki seorang petapa agung. Setengah langkah atas seorang master alam suci. Namun kini Ye Xiwen berhasil lolos dari kejaran pria berjubah hitam berkali-kali. Jika orang luar melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Namun, bagi kedua belah pihak yang bertempur, mereka sama-sama tertekan. Bagi pria berjubah hitam, sungguh memalukan dan memalukan baginya. Sebagai seorang supermaster yang setengah langkah lagi dari alam transendensi, karena tidak mampu menyamai seorang resi agung. Terlebih lagi,
Ia adalah orang yang memiliki kemampuan spasial dan memiliki kemampuan ruang. Ia masih belum bisa mengejar, yang merupakan ironi besar baginya. Seperti yang kita semua tahu, orang dengan kemampuan spasial seringkali memiliki gerakan tubuh yang luar biasa. Apapun jenis gerakan tubuh yang mereka miliki, mereka tetap harus menjelajahi ruang angkasa. Oleh karena itu, orang dengan kemampuan spasial tidak diragukan lagi memiliki keunggulan yang sangat besar, keunggulan yang bahkan tak terbayangkan oleh orang lain. Namun, meskipun begitu, ia masih belum bisa menyamai kecepatan Ye Xiwen. Hal ini membuatnya penasaran dengan gerakan tubuh Ye Xiwen. Gerakan tubuh seperti apa yang bahkan ia, seorang dengan kemampuan spasial, tidak mampu menyamainya. Ia bisa dengan mudah membayangkan bahwa jika ia bukan seorang dengan kemampuan spasial, jika ia tidak satu tingkat lebih tinggi dari Ye Xiwen dalam ranah, ia pasti sudah tertinggal dan tidak akan ada cara baginya untuk menyamai kecepatannya. Memikirkan hal ini, ia tiba-tiba memiliki gagasan yang rakus tentang kemampuan tubuh Ye Xiwen. Ia kini memiliki kemampuan spasial, dan yang diwarisinya adalah kemampuan tubuh yang bahkan lebih luar biasa. Kecepatannya memang sudah sangat tinggi, tetapi jika ia bisa mendapatkan kemampuan tubuh Ye Xiwen, itu akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Baginya, saat itu, bahkan para master di alam transenden pun tidak akan dapat mengejarnya dengan mudah, dan ia akan menjadi tak terkalahkan. Dia harus menangkap Ye Xiwen, lalu mengekstrak jiwanya, sehingga dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dan dia tidak akan takut bahwa dia memiliki rahasia yang tidak diketahuinya. Selain itu, tubuh yang kuat dan kemampuan pemulihan supernya membuatnya tampak aneh. Semua itu memang yang ia inginkan. Ia tidak menyangka kali ini ia akan mendapatkan begitu banyak hadiah. Selain budak dari binatang bintang, ia juga akan mendapatkan warisan-warisan yang kuat ini. Sungguh sebuah petualangan. Ia sangat tertekan. Begitu pula Ye Xiwen. Baginya, kecepatan adalah salah satu kekuatan utamanya. Sekalipun pria berjubah hitam itu memiliki kemampuan spasial, jika hanya dibandingkan kecepatannya, ia tetap lebih cepat. Jika ia bisa berjalan dan menempuh jarak dalam garis lurus, pria berjubah hitam itu akan terseret sedikit demi sedikit, karena kecepatannya yang terlalu tinggi. Ia telah menggunakan metode ini untuk menyingkirkan banyak musuh kuat di masa lalu. Namun, ia tidak bisa kabur sekarang, karena jika ia kabur sekarang, monster bintang raksasa di penghalang itu pasti akan menjadi budak mereka. Ini akan menjadi bencana besar bagi alam Zhenwu. Dia tidak bisa pergi. Dan yang terpenting, tempat ini telah diatur oleh akademi tertinggi dengan serangkaian susunan sihir, membentuk sebuah lorong. Awalnya, lorong ini dirancang untuk memudahkan mereka masuk dan keluar dari area terlarang ini. Tetapi sekarang menjadi kendala besar bagi Ye Xiwen, karena ruang geraknya terlalu sempit, sehingga secara langsung menyebabkannya tidak dapat melepaskan diri dari pria berjubah hitam itu. Dalam hal kecepatan absolut, dia mungkin bahkan lebih cepat daripada pria berjubah hitam itu. Sayap iblis memang sangat kuat, sebanding dengan gerakan tubuh mantan Raja Iblis. Kedengarannya biasa saja, tetapi sebenarnya sangat kuat. Namun kecepatannya begitu tinggi sehingga ia dapat berlari dari ujung lorong penghalang yang satu ke ujung lainnya dalam sekejap. Jadi ia tidak pernah melepaskan tubuhnya sepenuhnya dan tidak dapat mengerahkan kecepatannya sepenuhnya. Sehingga ia hampir selalu disusul oleh lelaki berjubah hitam itu. Ia hampir tidak punya cara untuk tetap dimanapun dan hampir selalu berlari. Saat itu ia tidak punya pilihan selain terus berlari. Selama ia sedikit lebih pendek, pria berbaju hitam itu akan menyerbu, dan ia akan benar-benar tamat. Jika dia terluka olehnya lagi, Ye Xiwen tidak akan berpikir bahwa dia akan memberinya cukup waktu untuk pulih dari luka-lukanya. Bahkan dalam kondisi primanya, ia nyaris tak bisa menghindari kejaran. Jika ia terluka parah, kemungkinan besar ia akan langsung tersangkut, lalu ia akan benar-benar mati. Keduanya saling mengejar di langit selama lebih dari 1 jam. Tetapi mereka selalu mempertahankan status saling mengejar. Tak satu pun pihak mampu sepenuhnya melampaui kecepatan lawan. Pertempuran pengejaran yang awalnya terjadi berubah menjadi perang yang berkepanjangan. Raung, pria berjubah hitam itu meraung seperti binatang buas.
Seolah-olah ia sangat marah karena gagal menangkap Ye Xiwen. Saking marahnya, ia mengabaikan segalanya dan langsung menuju penghalang. Dia sudah memikirkannya dan memutuskan bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Jika dia terus mengejar seperti ini, dia tidak akan bisa menangkap Ye Xiwen bahkan setelah 10.000 tahun. Apakah dia cepat? Sangat cepat. Hampir mencapai puncaknya. Ia belum pernah bertemu seorang prajurit dengan level yang sama yang lebih cepat darinya. Tetapi Ye Xiwen hanyalah seorang yang aneh. Bukan hanya levelnya lebih rendah, tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat. Tak satu pun pihak menggunakan jurus besar, jadi tak ada konsumsi. Jika pengejaran terus berlanjut seperti ini, tak akan ada perubahan dalam 10.000 tahun. Dia mengabaikan Ye Xiwen begitu saja dan langsung menuju ke arah binatang bintang itu. Bab 729. Kompromi binatang bintang. Dia langsung berlari menuju Starbase. Dia datang ke sini demi Starbase. Melihat Ye Xiwen di sini sungguh mengejutkan. Meskipun dia sangat tertekan karena tidak bisa menangkap Ye Xiwen, itu jauh lebih baik daripada mengubahnya menjadi kejar-kejaran dan tarik-menarik. Ia sampai di depan penghalang, membuka tangannya, dan akhirnya merapal mantra kuno yang sulit. Suku kata aneh yang akhirnya ia ucapkan berubah menjadi rune di langit, yang benar-benar menembus penghalang dan terbang di atas monster bintang, mendarat di monster bintang itu seperti meteorit yang jatuh. Di atas tangannya, cahaya yang dipenuhi rune bersinar melintasi separuh langit, dan mampu mengabaikan penghalang dan menembus tubuh binatang bintang itu. Raung, tubuh monster bintang raksasa itu mulai bergetar hebat, dan raungan serta teriakannya yang memilukan mengguncang langit dan bumi. Seluruh penghalang mulai menyala, dan rune-rune kuno di penghalang itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang kuat, menekan monster bintang yang berputar liar itu, memaksanya untuk patuh menerima serbuan rune dan suku kata yang dibacakan oleh pria berjubah hitam itu. Keberadaan penghalang ini tidak hanya untuk menyerap kekuatan dari binatang bintang, tetapi juga untuk menekan gerakan abnormal binatang bintang tersebut. Pengaturan awalnya sempurna, tetapi sekarang telah menjadi penolong yang baik bagi pria berjubah hitam. Tidak heran pria berjubah hitam begitu percaya diri dan sama sekali tidak menganggap serius binatang bintang tersebut. Ia sangat yakin dapat menaklukkan binatang bintang tersebut. Ternyata ada metode seperti itu. Ye Xiwen melihat dengan jelas bahwa pria berjubah hitam itu menggunakan kemampuan spasial misteriusnya untuk mengirimkan rune dan suku kata ke dalam penghalang. Jika tidak, dengan kekuatannya, mustahil untuk mengguncang penghalang itu. Perlu diketahui bahwa penghalang ini tidak hanya menekan monster bintang raksasa dari dalam, tetapi juga sangat kuat dari luar. Bahkan seorang master di alam transenden pun tidak dapat menembus penghalang ini. Lagi pula, penghalang itu disegel oleh banyak master senior Akademi Zhenwu, sehingga warga Akademi Zhenwu merasa lega dan tidak mengirimkan seorang master alam transenden untuk mengambil alih. Karena bahkan seorang master alam transenden pun akan kesulitan menembus penghalang itu, dan itu akan memakan waktu lama. Dan waktu yang lama ini sudah cukup bagi mereka untuk menyeberangi kehampaan dari Akademi Zhenwu dan datang ke sini. Jadi mereka merasa lega, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang aneh dengan kemampuan spasial seperti pria berjubah hitam akan datang dan mengendalikan binatang bintang raksasa tanpa mengganggu penghalang. Dan yang terpenting, bahkan jika mereka menyadari pergerakan yang tidak biasa di sini, itu akan sia-sia karena mereka ditahan oleh para penguasa sekte Yuhua. Waktunya terlalu tepat. Ye Xiwen melihat dengan jelas bahwa di depannya, sebuah gulungan besar perlahan terbuka. Perasaan itu tak terlukiskan. Perasaan yang melampaui artefak suci agung. Senjata sihir tingkat berapa itu? Ye Xiwen juga tidak tahu. Saat itu, Ye Mo sedang tidak ada di sana. Ia bersama Tian Yuanjing dan tubuh aslinya karena harus menjauh dari klon binatang bintang. Oleh karena itu, Tian Yuanjing dan Ye Mo harus tinggal bersama Ye Xiwen. Lagi pula, dibandingkan dengan klon binatang bintang, tubuh aslinya lebih penting. Ye Xiwen mampu menahan ledakan klon binatang bintang, tetapi ia sama sekali tidak bisa menerima nasib jatuhnya tubuh aslinya. Meskipun secara relatif, dengan keberadaan klon binatang bintang, meskipun tubuh aslinya hancur, itu tidak bisa dianggap sebagai kejatuhan sejati. Namun, baginya, hal ini sama sekali tidak dapat diterima.
Terlebih lagi, kekuatan tubuh aslinya jauh lebih rendah daripada klon binatang bintang, dan ia semakin membutuhkan cermin Tianyuan di sisinya. Kalau saja Yemo ada di sini sekarang, dengan penglihatannya yang tajam, dia pasti bisa melihat sekilas senjata ajaib macam apa ini. Dia membuka mata Dharmanya dan dapat melihat bahwa sedikit jiwa binatang bintang raksasa itu akan tertarik keluar oleh gulungan itu. Meskipun Ye Xiwen tidak mengerti apa isi kontrak Tuan Budak, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jika bagian dari jiwa binatang bintang itu tercetak pada gulungan ini, dia mungkin akan menjadi budak pria berjubah hitam ini. Mengaung, mengaung, mengaung. Binatang bintang raksasa itu meraung kesakitan, meraung marah, dan juga sangat ketakutan. Ia bisa merasakan rune-rune misterius itu menembus tubuhnya, mencoba menarik jiwanya keluar dari tubuhnya dan kemudian menanamkannya pada gulungan itu. Dia belum pernah merasa seberbahaya ini sebelumnya. Bahkan ketika dia disegel dalam penghalang sebelumnya, dia tidak merasakan bahaya seperti ini. Setelah pertempuran besar itu, sejumlah besar master dari Akademi Zenwu meninggal, dan orang-orang yang tersisa tidak lagi dapat melakukan apapun padanya. Jadi mereka hanya bisa menyegelnya seperti ini. Dia tidak merasakan perasaan sekarat pada saat itu, tetapi dia merasakannya sekarang. Meskipun dia tahu bahwa meskipun bagian jiwanya itu tercetak pada gulungan itu, dia tidak akan mati. Namun, ini lebih menyakitkan daripada kematian. Karena menjadi budak pria berjubah hitam ini bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Rasanya seperti jika suatu hari seseorang menjadi budak semut. Rasanya seperti ini. Pria berjubah hitam ini hanya setengah langkah transenden. Jika dia berada di puncaknya, dia bahkan tidak akan memandangnya. Belum lagi puncaknya. Bahkan sekarang, bertahun-tahun kemudian, jika dia tidak terkekang oleh penghalang, jika dia masih bebas, dia bisa mencekik orang sialan ini sampai mati dengan satu tangan. Kebenciannya terhadap pria berjubah hitam itu bahkan lebih besar daripada kebenciannya terhadap Ye Xiwen sebelumnya. Ia benar-benar terbakar amarah. Tetapi betapapun marahnya ia tak punya cara untuk melepaskan diri. Karena bukan hanya karena daya tarik gulungan di tangan pria berjubah hitam itu. Tetapi yang lebih penting, tekanan dari penghalang terkutuk itu sungguh tak terbayangkan. Jika ia bergerak atau berbalik, penghalang itu pun akan memantul. Jadi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika sebagian jiwanya diambil. Perasaan ini membuat hatinya yang tenang dan kejam mulai merasa takut. Jika ia benar-benar ditarik keluar, ia akan benar-benar menjadi budak orang lain dan dikendalikan oleh orang lain. Jika itu adalah tuan yang tak tertandingi, itu akan baik-baik saja. Tetapi itu adalah manusia seperti semut yang belum pernah ia anggap serius sebelumnya. Yang hanya setengah langkah di alam transendental. Namun ia ingin mengendalikannya. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Meskipun Ye Xiwen tidak tahu apa yang akan dilakukan pria berbaju hitam itu, ia tahu saat ini bahwa ia tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Jika ia membiarkannya melanjutkan, ia mungkin benar-benar bisa mengendalikan monster bintang raksasa ini. Maka alam Zenwu akan berada dalam masalah besar dan mungkin berada dalam bahaya kehancuran. Jika dia ingin kabur sekarang, dia masih punya cukup waktu. Meskipun pria berbaju hitam telah membatasi ruang, bukan berarti dia tidak bisa kabur. Dia hanya butuh waktu untuk menembusnya. Tadi, pria berbaju hitam mengejarnya tanpa henti. Jadi wajar saja dia tidak punya waktu untuk menembusnya. Tapi sekarang dia punya waktu. Tapi bisakah dia kabur? Tentu saja tidak. Tidak, kita harus menghentikannya. Ye Xiwen menggertakkan giginya dan hendak bertindak ketika tiba-tiba auman monster bintang raksasa itu muncul di benaknya. Itu adalah transmisi suara sejauh 1000 mil, yang ditransmisikan langsung ke pikiran Ye Xiwen melalui pikiran ilahi. Bantu aku membunuhnya. Bantu aku membunuhnya. Ye Xiwen tercengang. Ia tak pernah menyangka monster bintang raksasa itu benar-benar meminta bantuannya saat ini. Sepertinya ia benar-benar telah berada di ambang batas. Kalau tidak, dengan kesombongan monster bintang raksasa ini, bagaimana mungkin ia tunduk padanya dan meminta bantuan? Awalnya, Ye Xiwen ingin menghentikan pria berjubah hitam itu. Tetapi setelah mengatakannya, Ye Xiwen tidak terburu-buru lagi. Lagi pula,
pria berjubah hitam itu tidak akan bisa mengeluarkan jiwa monster bintang raksasa itu dalam waktu singkat. Meskipun dia menggunakan senjata sihir khusus, jangan lupa bahwa ada kesenjangan yang besar antara kekuatannya sendiri dan kekuatan monster bintang raksasa itu. Jadi bahkan saat ini Anda dapat melihat upaya di wajahnya. Bahkan Ye Xiwen dapat merasakan tubuhnya sedikit gemetar saat ini. Dan dia jelas tengah bertempur dalam pertempuran yang sangat sulit. Dapat dibayangkan betapa sulitnya menjinakkan raksasa seperti Star Beast dengan kekuatan tingkat rendah. Justru karena tidak ada cara untuk berhasil mengekstraknya saat ini, Ye Xiwen tidak terburu-buru. Tapi kau juga tahu aku sama sekali bukan tandingannya, kata Ye Xiwen acuh tak acuh. Meskipun ia sangat waspada terhadap pria berjubah hitam itu dan bahkan ingin membunuhnya, orang gila yang ingin menghancurkan dunia ini. Ia tidak memiliki perasaan baik terhadap monster bintang raksasa yang telah menyebabkan kerusakan parah pada Akademi Zhenwu dan masih ingin menyerang Akademi Zhenwu. Ia berharap mereka berdua akan mati bersama. Bahkan jika aku ingin menghentikannya, tidak mungkin. Nada bicara Ye Xiwen sangat santai. Tetapi hanya dia yang tahu bahwa apapun yang terjadi, dia pasti akan menghentikan pria berjubah hitam itu. Tentu saja. Dia tidak akan mengatakan ini kepada binatang bintang. Aku memberimu kekuatan. Aku memberimu kekuatan. Tidakkah kau menginginkan esensi dan darah di tubuhku? Ambil saja semuanya. Selama kau membantuku menjepit dan mencekik bajingan sialan ini. Siapa aku? Bagaimana mungkin aku rela menjadi budak bajingan sialan ini? Binatang bintang itu meraung. Dia sudah gila. Sebelumnya, Ye Xiwen ingin mengekstrak energi dan esensi dari tubuhnya. Dia menolak setiap saat dan tidak membiarkan Ye Xiwen menyerapnya dengan lancar. Saat itu, dia membenci Ye Xiwen sampai ke akar-akarnya. Tetapi sekarang menghadapi ancaman pria berjubah hitam itu, dia malah berkompromi. Dia lebih suka membiarkan Ye Xiwen menyedot sebagian esensi dan darahnya daripada menjadi budak. Hidup atau mati, kesombongan mengalir dalam darahnya. Dan dia tidak akan pernah terima menjadi budak orang lain, bahkan jika dia mati dalam keadaan sombong. Oke, aku akan membantumu kali ini. Mata Ye Xiwen tiba-tiba berbinar dan dia berkata, Bab 730, Binatang Bintang yang Berbahaya. Ye Xiwen bertekad untuk menghentikan pria berjubah hitam itu menangkap monster bintang raksasa. Jika dia benar-benar membiarkannya menangkap monster bintang raksasa itu akan menjadi bencana bagi alam Zhenwu. Terlepas dari apakah monster bintang itu membantunya atau tidak, ia akan bertindak untuk menghentikannya. Namun, meskipun ia bertindak, ia mungkin tidak dapat menghentikan pria berjubah hitam itu. Lagi pula, pihak lain itu hanya setengah langkah lagi dari alam transendensi dan jauh lebih kuat darinya. Meskipun ia telah lolos dari kejaran pihak lain, ia tidak berani meremehkan kekuatannya sama sekali. Bahkan dapat dikatakan sudah tepat untuk memberikan perhatian lebih padanya. Namun, karena monster bintang raksasa ini bersedia menyumbangkan darah dan energinya, situasinya benar-benar berbeda. Jika ia bisa melangkah ke alam transendensi setengah langkah sekaligus, ia akan memiliki kekuatan untuk melawan pria berjubah hitam itu. Kalau dipikir-pikir lagi, ia masih mempertimbangkan untuk memanfaatkan pertempuran ini demi mencapai terobosan total, tetapi kini tampaknya mustahil. Ia diburu dari awal hingga akhir, apalagi memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai terobosan. Jika lawannya hanyalah seorang ahli alam transendental setengah langkah biasa, ia masih bisa mencoba metode ini, karena ia sangat cepat. Selama satu pukulan tidak membunuhnya, ia dapat dengan cepat menghindar dan pulih dengan cepat. Jika dia terus seperti ini, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam transendensi setengah langkah. Tetapi lawannya adalah orang dengan kemampuan spasial, dan kecepatannya luar biasa. Belum lagi berhenti untuk melawannya. Bahkan jika dia sedikit lebih lambat, dia mungkin akan ditangkap dan dibunuh oleh pria berjubah hitam itu. Tak diragukan lagi, jika tahap awal alam transenden setengah langkah juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, pria berjubah hitam ini tak diragukan lagi salah satu yang terkuat, dan kekuatannya sungguh mengerikan. Ia benar-benar mampu menahannya sedemikian rupa. Tentu saja, harus dikatakan bahwa Ye Xiwen sendiri bahkan lebih menyimpang.
Ia telah mencapai puncak alam Sage Agung dan merupakan sosok yang tak terkalahkan di alam ini. Jika tidak, dia pasti sudah meninggal sejak lama. Mereka berdua pasti orang luar biasa yang mampu bertarung begitu lama. Namun, dia awalnya hanya ingin membunuhnya meskipun harus mati. Tetapi sekarang setelah dia mendapat bantuan dari monster bintang raksasa, dia tentu saja sangat gembira. Di sisi lain, tidak bisakah binatang bintang melihatnya? Meskipun ia pemarah, ia jelas bukan orang bodoh. Sebaliknya, umur panjangnya telah menjadikannya orang yang telah melihat segalanya, praktis seperti rubah tua yang licik. Dia juga bisa melihat sesuatu. Ye Xiwen dan pria berjubah hitam itu mungkin punya dendam, dan dia tidak ingin melihat pria berjubah hitam itu menaklukkan monster bintang itu. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak berani bertaruh. Bagaimana jika Ye Xiwen kabur? Ini tidak bisa dihindari. Menurutnya, berhadapan langsung dengan pria berjubah hitam itu sama saja dengan bunuh diri. Kalau itu dia pasti akan kabur. Dia tidak tahu bahwa ini hanyalah tiruan Ye Xiwen, bukan yang asli. Ye Xiwen masih ingin mencobanya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak berani bertaruh. Lagi pula, yang terpenting, jika ingin kudanya berlari, dia harus membiarkannya makan rumput. Jika Ye Xiwen ingin menghentikan pria berjubah hitam itu dan mengusirnya, setidaknya dia harus memiliki kekuatan yang sama dengan pria berjubah hitam itu. Mengenai peningkatan kekuatan Ye Xiwen, ia tidak khawatir. Ye Xiwen tidak memiliki teknik-teknik aneh dan senjata sihir misterius itu, apalagi alam transenden setengah langkah. Bahkan alam transenden pun tidak dapat menjadi ancaman fatal baginya. Setidaknya dalam jangka pendek, tidak ada cara baginya untuk diancam sampai mati. Ini harga dirinya. Setidaknya itu lebih baik daripada mengikuti pria berjubah hitam itu sebagai budak sekarang. Baginya, itu akan sangat memalukan. Lebih baik membunuhnya saja. Sekarang cepatlah ke tempat lingkaran sihir itu didirikan. Aku akan mentransfer darah dan kekuatanku kepadamu. Binatang bintang itu masih meraung kesakitan. Ia membenci lingkaran sihir yang baru saja mencuri kekuatan dan esensinya. Tetapi kini lingkaran sihir itu telah menjadi saluran penyelamatnya. Harus diakui, ini sungguh ironis. Ye Xiwen langsung tidak ragu-ragu, membentangkan sayap iblis di belakangnya, dan dengan cepat terbang menuju lingkaran sihir. Saat Ye Xiwen bergerak, pria berjubah hitam itu menyadarinya, tetapi tidak bergerak. Ia hanya menatap Ye Xiwen dengan tatapan dingin. Jika Ye Xiwen menunjukkan tanda-tanda akan terbang, ia akan segera bertindak dan menghancurkan orang bijak agung yang bodoh ini hingga berkeping-keping. Untungnya, tempat Ye Xiwen mengatur formasi masih cukup jauh dari tempatnya sekarang. Melihat Ye Xiwen tidak terburu-buru, meskipun ia tidak tahu apa yang ingin dilakukannya, pria berjubah hitam itu tidak terus mengejarnya. Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah menjinakkan monster bintang raksasa ini. Meskipun Ye Xiwen dan yang lainnya sangat kuat di alam Sein Agung, mereka bukanlah apa-apa di hadapannya. Setelah menjinakkan monster bintang raksasa ini, apalagi Ye Xiwen, bahkan seorang master alam transenden pun harus mengalah. Pada saat itu, ia akan menjadi salah satu master teratas di bawah langit berbintang, dan hegemoninya akan benar-benar tercapai. Dibandingkan dengan ini, membiarkan Ye Xiwen hidup sedikit lebih lama bukanlah hal yang istimewa. Ye Xiwen menghela napas lega ketika melihat pria berjubah hitam itu tidak mengejarnya. Jika pria berjubah hitam itu bergegas lagi, ia harus lari menyelamatkan diri lagi. Meskipun ia tahu kemungkinan hal ini terjadi tidak terlalu tinggi, dan pria berjubah hitam itu mungkin harus berhadapan dengan monster bintang raksasa terlebih dahulu, ia tetap merasa sedikit lega. Cepat, mulai. Ketika monster bintang raksasa di penghalang mendengar kabar dari Ye Xiwen, kekuatan bintang di tubuhnya langsung bersirkulasi dengan liar, dan gelombang raungan amarah menggema di seluruh area yang tersegel. Esensi dan kekuatan bintang di tubuhnya dipaksa keluar olehnya menggunakan metode rahasia, dan ia pun langsung bergegas menuju penghalang tempat Ye Xiwen membentuk formasi, dan langsung menyerbu tubuh Ye Xiwen. Ye Xiwen tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa besar dan tak terbayangkan mengalir ke dalam tubuhnya dalam sekejap.
Kekuatan mengerikan seperti itu cukup untuk memungkinkannya menembus alam transenden setengah langkah dalam satu tarikan napas. Jika ia menyerapnya sendiri, setidaknya akan membutuhkan beberapa bulan. Sekarang, pada saat ini, semuanya mengalir ke dalam tubuhnya tanpa jejak kepalsuan. Tiba-tiba dia merasakan kelima meridiannya terbuka lebar dan terentang terbuka oleh suatu kekuatan yang besar. Dan energi ganas dari binatang bintang mulai merajalela di dalam tubuhnya. Dia mengumpat dalam hati, sialan, tak tahu malu. Ia akhirnya menyadari bahwa monster bintang raksasa ini sama sekali tidak berniat baik. Ini bukanlah cara yang tepat untuk mengalirkan seluruh darah dan kekuatannya ke dalam dirinya, melainkan metode rahasia di antara para monster bintang raksasa yang dapat meningkatkan kekuatannya secara drastis dalam waktu singkat. Namun, jika periode ini terlampaui, hasilnya akan mengerikan, dan seluruh tubuhnya mungkin akan lumpuh. Ini bukanlah teknik yang mereka gunakan sendiri. Mereka hanya akan membakar darah dan esensinya ketika mereka tidak punya pilihan lain. Teknik semacam itu umumnya digunakan pada boneka yang dikendalikan. Meskipun para monster bintang selalu bertindak sendiri, mereka memiliki keterampilan yang serupa. Nenek moyang para monster bintang telah menghancurkan dan melahap dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka telah mengembangkan keterampilan serupa yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mengherankan jika mereka memiliki keterampilan seperti itu. Jika Ye Xiwen menerima esensi ini apa adanya, kekuatannya mungkin bisa naik sebentar ke alam transendensi setengah langkah akhir. Tetapi konsekuensinya adalah kultivasinya akan hancur total. Binatang bintang raksasa ini hanya berencana untuk membuat mereka berdua kalah, memberi Ye Xiwen kekuatan yang jauh lebih kuat daripada pria berjubah hitam itu, lalu menggunakan kekuatan ini untuk melumpuhkannya. Itu memang ide yang cerdik. Siapa sangka dalam situasi kritis seperti itu, ia bisa menyusun rencana sekejam itu. Ia memang licik seperti rubah berusia 1000 tahun. Penampakannya yang kasar dan ganas itu hanya di permukaan saja. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen merasakan hawa dingin di punggungnya. Sepertinya ia telah meremehkan monster-monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ia telah mampu berkeliaran bebas di bawah langit berbintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun akhirnya ia disegel, ia tidak terbunuh. Bagaimana mungkin kekuatannya tidak dahsyat? Segalanya berjalan terlalu mulus selama ini, membuatnya sedikit sombong. Seolah-olah rubah-rubah tua dan monster-monster tua itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Kultivasinya terus-menerus dilampaui olehnya, dan sepertinya hanya itu saja. Namun, pelajaran ini membuatnya mengerti bahwa yang diandalkan oleh orang-orang kuat ini untuk mendominasi dunia selama bertahun-tahun bukanlah hanya kekuatan mereka, tetapi juga kebijaksanaan mereka. Dengan kata lain, kebijaksanaan juga merupakan bagian dari kekuatan. Ye Xiwen tiba-tiba merasakan luapan amarah di hatinya. Ia tak kuasa menahan amarah. Jika ia jatuh sekali di satu tempat, itu disebut kecerobohan. Tetapi ia sudah menderita 2 kekalahan dan jatuh 2 kali di hadapan monster bintang yang licik ini. Sama seperti terakhir kali, aku tahu itu kekalahan dan itu adalah spesies iblis. Tapi aku harus menerima kenyataan. Karena kalau tidak, aku mungkin akan dibunuh langsung oleh jiwa binatang bintang itu. Binatang bintang raksasa itu tidak akan pernah membiarkan keberadaan seperti itu berada di luar kendalinya. Tetapi kali ini, meskipun ia tahu akan seperti ini, ia harus menerima kekalahannya karena ia tidak bisa hanya melihat pria berbaju hitam itu berbuat semaunya. Sendiri, untungnya, monster bintang raksasa itu sangat cerdik dan telah membuat banyak perhitungan. Tetapi ia salah perhitungan 2 kali berturut-turut terhadap Ye Xiwen. Pertama kali, ia tidak tahu bahwa Ye Xiwen memiliki 2 kartu truf ruang misterius dan cermin Tianyuan di tangannya. Dan akhirnya jiwa monster bintang raksasa itu, yang sangat kuat bagi Ye Xiwen saat itu, terbawa ke tangannya. Kali ini pun tak terkecuali. Meskipun monster bintang raksasa ini cerdik dan telah memperhitungkan segalanya, ia sama sekali tak menyangka bahwa tubuh Ye Xiwen juga merupakan monster bintang raksasa. Hanya saja, napasnya sangat tipis tersembunyi oleh teknik penahan napas, sehingga tak seorang pun bisa melihatnya. Meskipun tubuh ini hanyalah seekor anak monster bintang raksasa, ia mengetahui banyak teknik rahasia.
Ia punya cara untuk memasukkan esensi ini ke dalam tubuh terlebih dahulu, lalu mencernanya perlahan. Dengan begitu, ia tak akan terluka oleh esensi dan kekuatannya yang tak terbatas. Sebaliknya, setelah masalah ini selesai, ia bisa menggunakan kekuatan ini untuk menerobos dengan cepat.